Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan menganalisa saham-saham buat beberapa hari ke depan ya. Nah, sekarang kita mau bahas dulu IHSG nih. IHSG kita ngelihat bahwa hari ini menguat 0,89%, tapi ya sesi 1 juga menguatnya segitu. Nah, cuman waktu pas sesi 1 tadi itu gua ngelihat cuman transaksi yang terjadi 5,9 triliun. Dan sampai sesi 2 ditutup pun value transaksinya 10,8. Ya dibilang cukup besar ya, oke lah, masih better karena kemarin kan waktu koreksi 9,3 T ya. Jadi hari ini naik 0,8, 10,8 ya masih oke lah secara volume dibanding yang kemarin. So jadi IHSG menurut gua berpotensi masih bisa dia sideways dan semoga breakout dari 6.970. Kalau itu beneran breakout ya menurut gue IHSG udah kelihatan baik sih buat 2023 ke depannya. Nah, tapi yang menarik adalah hari ini kita ngelihat bahwa saham-saham sektor coal atau energi itu bergerak nih teman-teman. Apakah kita udah boleh beli saham itu? Apakah udah saatnya beli sektor saham energi? Atau cuman technical rebound biasa? Nah, sekarang kita mau simak aja langsung sahamnya. Oke, yang pertama ini saham yang kita mau lihat ITMG. Hari ini ITMG naik begitu tinggi ya. Naik kurang lebih 7,6%. Jadi ini gambaran yang lama, gue hapus dulu ya. Jadi kita cuma di sini ada indikator moving average 20, 100 dan 200. Ya sebetulnya ITMG ini kan kalau misalnya kita mau ngelihat secara keseluruhan dari 2020 November ITMG ini sangat uptrend banget ya, saham yang sangat uptrend banget. Kita tahu ya market capnya emang cukup besar itu, ini cukup besar. Nah cuman waktu kemarin di Januari 2023 ITMG mengalami reversal karena dia kayak udah jenuh nih, dia dead cross gitu dari MA20 nya ke 100 dan 200 nya. Dan candlenya pun ditutup melemah di bawah MA200. Tapi hari ini ITMG menunjukkan bahwa gua nggak mau reversal gitu ya, gua nggak mau turun terus. Akhirnya dia naik 7,6%. Apakah posisi sekarang udah layak buat kita beli ITMG? Menurut gua belum gitu ya, menurut gua belum ya. Walaupun hari ini dia naik 7,6% dan volumenya cukup besar, tapi gua belum bisa katakan kita udah boleh beli ITMG. Kenapa? Karena dia masih konsisten bikin lower low. Nah sekarang kita ngelihat ya, dia kan uptrend terus bikin higher low terus ya. Setelah dia bikin lower low terus dari sini dia bikin lower low lagi, maka ITMG ini kelihatan akan downtrend gitu ya. Nah coba kita ngelihat tuh ya, ini juga high-nya gitu terus bikin lower low terus. Nah lower low ya, yang terjadi di ITMG ini sekarang seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau untuk posisi sekarang menurut gue belum banget lah buat beli ITMG karena dia masih pola turun ya. Hopefully dia bikin falling wedge. Ini kan falling wedge ya. Kalau dia breakout gitu ya, dia breakout aja ke sini nih ke 39.000 ya, at least dia bisa ngebreak 39.000. Menurut gue ITMG udah boleh lah kita pantau lagi karena berpotensi dia menguat lagi. Hopefully dia bisa menguat sampai ngebreak MA 100 di 41.000. Kalau bisa good sih menurut gue untuk ITMG. Nah kalau sekarang sementara belum. Nah kita ngeliat nih ya, kalau teman-teman nggak tahu pola falling wedge, gue coba cari ini, teman-teman bisa lihat falling wedge itu seperti ini ya. Kita ngeliat yang ITMG kan yang posisi naik ya seperti ini nih, before ya falling wedge. Nah seperti inilah yang kayak ITMG banget nih ya, kayak begini ya. Ya teman-teman bisa lihat tuh naik ya, terus dibikin falling wedge ya kan, lower low. Hopefully kalau dia breakout tuh ya, breakout nembus higher high-nya, dia bikin higher high di sini ya 39.100. Kalau dia breakout menurut gua ITMG layak buat kita lihat gitu. Kalau misalkan belum ya maka dia masih berpotensi untuk turun lagi kalau dia nggak nge-breakout seperti itu. Nah kalau kita ngelihat dari stokastik dan MACD kelihatan ini menarik nih ya, golden cross di area jenuh jual dan MACD nya golden cross dan histogram udah kelihatan plus, dan ini
golden cross lagi. Hopefully waktu dia breakout nanti MACD-nya udah masuk ke area plus, itu menurut gua ITMG layak banget buat kita koleksi. Ya, so untuk sekarang untuk ITMG gue memilih wait and see dulu. Kalau menurut kalian ITMG, kalian gimana setelah ngelihat kenaikan seperti ini? Bagikan pendapat kalian juga ya. Terus kita mau ngelihat Broxum-nya. Hari ini ITMG kelihatan big akumulasi dan ditambah foreign akumulasi 70 miliar. Nih kalau misalnya kita lihat 70 miliar kemarin 13 miliar. Ya, jadi ini foreign masuk dengan yang cukup besar, dana cukup besar. BK, ZP beli tuh 30 miliar, 42 miliar ya, 16 miliar. Average mereka di 36.000 teman-teman. So kalau gua nggak apa-apa dapat harga lebih mahal sedikit, tapi gua mau pastiin dia breakout dari pola falling wedge ini. Kalau enggak ya gagal gitu. Kalau nggak breakout ya gagal gitu teman-teman. Kalau gagal ya berpotensi minus lagi. Karena kan kalau kita mau masuk sekarang juga kita udah ketinggalan kereta gitu kan. Ya, tapi kembali lagi ke strategi kalian masing-masing. Ya, bagikan pendapat kalian lah, silakan. Oke, lanjut ke saham berikutnya itu MEDC. Kalau kita ngeliat MEDC ini saham masih uptrend, berbeda dengan si ITMG. Kalau MEDC emang masih uptrend dari Juli 2022 dia bikin ini, terus dia bikin pattern ya, flag gitu, flag. Ini gue tarik nih ke sini ya, ini flag, dia breakout ya. Kalau teman-teman udah nontonin video analisa Mudah Belajar Investasi yang lalu-lalu pasti udah take profit ya, karena waktu itu kita sama-sama beli waktu breakout dari sini ya di 1175, dan take profitnya waktu itu gua jual di 1350 kena trailing stop 1350. Jadi hold terus, update trailing stop, terus dia turun ke 1350 ya kejual gitu. Akhirnya dia turun lagi sampai 1215. Nah, untuk MEDC menurut gua kemarin itu emang udah layak buat dibeli karena dari Fibonacci ya, dari Fibonacci kemarin waktu gua ukur dari sini, ini berarti gua naikin lagi karena ini udah update ya. Fibonacci-nya menarik karena ini pas banget, ini ada resistance yang becoming support, menjadi supportnya di area 1230 sampai 1220 ya, sampai ke 1205 Fibonacci ini itu menjadi support dia yang cukup kuat ya, resistance become support. Terus ada golden ratio Fibonacci dan ada candle doji di sini, di mana buyer sama seller ngadu ya. Nah di situ akhirnya hari ini naiklah 4,5%. Ya menurut gue dari pantulan MEDC ini, MEDC menarik justru ya. Dia bisa menguat lagi sampai ke 1430 atau ya at least dia bisa sampai ke 1350 lagi untuk MEDC. Kalau kita ngelihat dari stokastik dan MACD, kelihatan ini emang masih turun gitu ya. Karena emang dia udah merasa harus turun dulu, pullback. Nah, harus pullback dulu ya. Kita ngelihat kan pullbacknya dia batas wajarnya di mana? Batas wajarnya MEDC itu sampai 1155, 1150. Kalau jebol dari situ golden ratio, maka ya MEDC enggak strong uptrend. Tapi ketika terjadi di 1200 dia rebound, maka MEDC masih sangat uptrend. Ya, ada dua opsi teman-teman. Kalau teman-teman emang mau entry di MEDC, menurut gue teman-teman bisa buy di 1260 sampai 1200, itu range buy menurut gua. Target pertamanya itu di 1430 ya. Target berikutnya kalau kita pakai Fibo extension itu di 1700. Menurut kalian bisa gak MEDC ke arah sana? Bagikan pendapat kalian juga ya. So ini kalau misalnya kita gambarin seperti ini, dia pullback ya, terus dia lanjut kenaikannya sampai sini. Ini pakai Fibo extension. Jadi kalau misalkan emang kalian aliran yang benar-benar follow the trend ya, teman-teman entry-nya kalau dia breakout 1430 boleh gak? Ya boleh-boleh saja. Jadi kita pasang juga di sini 1440 ya kalau dia breakout. Terus entry kan masih range-nya masih cukup besar ke 1700. Oke. Nah, coba kita lihat Broxum-nya juga si MEDC. Nah, ini. MEDC hari ini justru di big distribusi datanya. PD buang barang 18 miliar dan foreign juga buang barang 8,7 miliar. Foreign pada buang barang tapi MEDC naik ya. So what do you think about MEDC ya? Layak pakai strategi apa buat beli MEDC ini? Bagikan pendapat kalian. Lanjut ke saham berikutnya, PTBA. Nah, kalau PTBA ini berbeda lagi nih sama si TMG, beda lagi sama si MEDC. PTBA emang udah saham yang udah kelihatan downtrend. Karena apa? Kemarin dia ascending triangle-nya gagal breakout. That's why gue selalu bilang kalau ngeliat pattern itu harus pastiin dia breakout atau enggak. Kalau dia nggak breakout terus teman-teman beli di sini ya,
kalau dia breakdown ya udah, tapi semua kan punya resiko masing-masing. Kalau kita bisa beli pas breakout ternyata false breakout juga ada resiko yang harus ditanggung. Maka dari itu perlu testing. Teman-teman nanti ketika teman-teman testing lebih sering pakai metode yang mana, dan akhirnya oh ini gue pakai metode ini dari 10 kali trade ternyata winnya 8. Kalau metode ini 10 kali trade winnya cuma 3. Berarti kalian kan makin lama nanti akan makin confidence lebih pakai yang metode mana yang lebih kalian confidence, seperti itu. Nah kalau untuk PTBA sendiri breakdown gue nggak beli. Cuma waktu itu gue sempat bikin analisa buat teman-teman yang nanya katanya mau beli PTBA di sini. Ya tadi yang gue hapus nih. Kemarin gue bikin gini ya. Harusnya waktu dia beli dia udah bisa sempat trailing stop di 3,5% lah tuh begini. Karena dia balik turun ya, tapi kan enggak semuanya. Makanya waktu itu sempat gue bilang ini saham masih downtrend, terus cuma bisa trade cepat. Nah sekarang kita mau ngelihat sekarang patternnya si PTBA walaupun naik 6%, apakah kita udah boleh beli? Ya menurut gue sama teman-teman, belum. Ya kenapa? Karena masih downtrend. Dan kalau misalnya kita lihat emang dia ini technical rebound, karena ini ada support yang di sini dia turun, dia rebound gitu ya. Dan waktu dia open pun opennya gap up ya. Kemarin dia close nya di 3260, ini opennya langsung 3340. Ya ini candlenya emang bagus, tapi dia gap up walaupun dia nggak meninggalkan gap. Nah tapi kalau ngeliat dari seperti ini polanya si PTBA ya, ini dia bikin pola double bottom. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah resistance kunci. Jadi kalau dia breakout baru PTBA mungkin menarik-menariknya pun dia masih ada resistance yang kuat di MA100. Kalau misalnya kita ngeliat targetnya dari double bottom itu pas banget di resistance MA200 ya. So untuk PTBA sekarang kalau gua pribadi belum tertarik untuk beli karena dia akan dihadang di resistance dia yang kuat di sini 3560-nya. Mungkin soon bisa ke sana. Kalau teman-teman yang trade cepet pengen manfaatin momentum mungkin boleh aja, tapi kalau gua mungkin enggak dulu ya teman-teman, sampai dia bener-bener udah kembali ke jalurnya. Kalau misalkan kita ngeliat PTBA ya sama, call uptrend, dia uptrend dari November 2021, tapi waktu di sini dia breakdown ya lupakan dulu, switch ke saham yang uptrend. Ya kalau gue sih selalu begitu ya, jangan pernah, jarang banget, paling gue cuman kayak 10% trade di saham downtrend, karena di saham downtrend itu kita cuma memanfaatkan momentum, dan itu juga trade-nya trade cepat aja gitu ya. Kadang memanfaatkan momentum 3%, 4% TP gitu. Tapi kalau yang saham uptrend gue lebih ke swing dan lama gitu. Nah tapi bagikan pendapat kalian mengenai PTBA ini. Kalau misalkan kita ngeliat hari ini emang di big akum ya sama foreign 64 miliar gitu. Dan kalau kita ngeliat MACD nya dan stokastiknya ini emang cukup menarik teman-teman. Kita bisa lihat tuh ya, stokastiknya golden cross, MACD nya juga golden cross, histogram udah plus dan mau ke area plus. Ya hopefully dia bisa nge-break double bottom, ditambah stokastik golden cross dan MACD golden cross ya. Tapi bagikan pendapat kalian mengenai saham ini, apakah menurut kalian ini udah boleh buat kita beli? Oke. Nah sekarang lanjut ke saham berikutnya, itu Adaro. Nah Adaro ini juga saham jagoan gua sebelum dia close di bawah moving average 200 ya. Jadi ini gua hapus dulu gambar-gambarnya biar nggak bingung. Jadi Adaro ini saham jagoan gue lah, waktu itu gue sempat hold berapa lama gitu ya, kurang lebih 4-6 bulan, profitnya udah cukup banyak. Gue averaging up karena ngelihat konsolidasi dia break, jadi averaging up terus. Nah untuk sekarang Adaro emang berada di area supportnya dia nih di sini. Ya ini tuh ada area supportnya si Adaro yang dulu di Maret 2022. Cuman sayangnya berbeda. Kasusnya disamain di Juli, posisi candle sekarang ini udah jauh di bawah MA200, yang dimana Adaro boleh dikatakan mau downtrend karena udah jauh di bawah MA200. Berbeda sama di Juli, ya dia masih berada di atas MA200. Jadi untuk Adaro sendiri kalau hari ini naik 3,9%, gue bisa katakan ini cuman technical rebound. Kapan kita boleh entry Adaro lagi? Kalau gue pribadi gue mau ngeliat dia berhasil close di atas MA200 dulu. Kalau dia nggak berhasil, maka nggak bakalan dia akan naik tinggi-tinggi. Pasti cuman ke begitu aja. Atau mungkin dia berpotensi bikin lower terus. Ya untuk Adaro. Belum ada kelihatan pattern reversal sama sekali dari seperti ini. Ya jadi untuk Adaro sendiri belum tertarik kalau gue.
Kalau dari stokastik emang golden cross ya, di area jenuh jual, dan MACD masih di area minus jauh 180, histogram minus, jadi kurang baik sih. Coba kita ngeliat lagi ke Broxumnya Adaro hari ini. Kenaikan di hari ini disupport dengan akumulasi big akum dan foreign beli 21 miliar. Teman-teman kalau bisa ngeliat juga foreign kemarin beli 77 miliar tuh. Kemarinnya lagi beli 81 miliar ya. Jadi hari ini kalau semua gerak bareng-bareng, semua open gap up begini, technical rebound sih menurut gua. Karena belum bisa dikatakan ini benar-benar aliran dana ke sini gitu ya. Sementara doang menurut gua sih. Karena dia mau nunjukin enggak sebegini buruknya. Cuman ada teori mengatakannya dinaikin supaya bisa buang barang gitu ya. Ya, tapi bagaimana pendapat kalian lah. Oke, lanjut ke saham berikutnya, Indi. Salah indinya, Indi yang ini Indika Energy. Ini Indika Energy juga sama ya. Waktu itu nih teman-teman, mumpung masih ada historinya. Ya waktu itu dia bikin konsolidasi, mau beli loh gue Indi, mau beli kalau dia breakout di 3000 tuh udah gue garisin biru, di sini juga ada settingan, tapi nggak breakout. Kalau nggak breakout ya nggak beli. Ya akhirnya apa yang terjadi? Turun parah. If gue beli langsung, gue bisa nyangkut berapa persen? Misalkan, wah sayang kalau nunggu 3000 kemahalan. Gue beli aja nih waktu dia di closing di sini 2.920. Lumayan gue lebih murah, harganya 280 rupiah. Kalau gue beli langsung begitu, gue udah nyangkut 23%. Oke. Nah jadi teman-teman, that's why gue selalu bilang ntar gue tunggu valid breakout dulu. Daripada gue hilang barang cuma gara-gara gue berharap dapat lebih murah 80 perak, 80 rupiah ya. Jadi enggak. So ini gue hapus lagi ya. Nah sekarang kita ngeliat Indi juga sama seperti Adaro ya, dia darinya uptrend truck terus turun. Nah supportnya Indi terdekat di 2200, dia belum kena 2200 sudah rebound hari ini ya, tapi sama belum ada kelihatan pattern reversal, pattern apapun, dia masih konsisten bikin lower low terus. Jadi untuk Indi gue langsung ngomong aja, hindari dulu, belum tertarik buat beli kalau gue ya, tapi nggak tahu kalian gimana. Stochastic golden cross emang pasti akan ada rebound sedikit, dan MACD masih jauh di area minus 89%. Kalau kita ngeliat Broxumnya si Indi hari ini, kita lihat bahwa hari ini ada netral aja sama akum dikit. Ya, akum dikitnya foreign beli 13 miliar teman-teman untuk Indi. Nah, dari 5 saham call atau yang kita bahas hari ini, menurut kalian mana yang paling better, atau 5-5-nya baik buat kita tambah atau 5-5-nya enggak? Coba kalian kasih komentar di kolom komentar ya, supaya kita diskusi. Dan gue mengingetin teman-teman, jangan terlalu FOMO ya, jangan sampai kita FOMO ngeliat hari ini naik 7% terus kita langsung HK besok, karena menurut gue itu sangat nggak bijak ya, itu sangat nggak bijak. Jadi kita harus analisa ke depannya gimana, baiknya gimana. Ketika ada pattern yang udah fix baru kita entry, karena teman-teman kalau kita asal-asalan dan FOMO doang, yang ada nanti tradingnya kita gitu ya, investnya kita itu nggak stabil, karena kita cuma mikirin pengen profitnya tanpa mengelola risikonya, dan juga psikologi kita akan acak-acakan. Oke, sekian analisa saham kita pada hari ini, semoga teman-teman suka. Mohon bantuannya buat like video ini dan subscribe. Oke semuanya, see you in the next video, bye bye.